Di luar dari mitos-mitos yang ada, gue mengecamping. Guys, seru banget guys. Kenapa? kamera gue tiba-tiba fokusnya gitu-gitu, ngedip-ngedip gitu deh. Jadi gue masih ganti kamera gue ini, kenapa ya ada tadi. Serem. Tuh asap kabut yang di atas danau tuh kelihatan jelas banget, sampai baru jari itu benar-benar kelihatan banget. Dan itu gue melihat sesosok putri cantik banget. Gue merinding. Gue melihat itu dari jauh, bener-bener jauh. Terus dia lama-lama ngedekat gitu dengan selendangnya, dengan bajunya yang warna hijau. Gue nggak tahu ini siapa gitu kan, waktu itu gue nggak tahu ini siapa. Pakai mahkota, cantik banget parasnya, rambutnya panjang, dan dia tersenyum lebar banget sama gue, kayak datang tapi gitu. Terus gue kayak di mimpi itu gue cuma kayak melongo aja gitu, kayak itu siapa gitu. Gue kayak gue juga ikut senyum karena gue ngerasa di situ gue disenyumin, jadi kayak gue senyum balik. Terus kayak di situ di mimpi gue perasaan gue benar-benar tenang, tidak ada kayak kegaduhan, kayak gue ngerasa takut. Biasanya kan kalau ya di mimpi kalau ketemu setan gitu kan, kita juga deg-degan gitu kan, kita juga keringet-dingin atau kayak gimana. Tapi di mimpi gue itu gue bener-bener kayak tenang banget, damai banget, kayak udah kayak ketemu orang cantik banget gimana sih gitu kan. Di situ makin dekat, habis itu hilang. Nah, habis itu gue kebangun jam 2 malam di Segara Anak, di pinggir Segara Anak itu gue kebangun. Gue kebangun, terus gue kayak gue masih tiduran, masih posisinya masih terlentang di sleeping bag gue. Gue kayak menerka-nerka, itu siapa ya? Nggak tahu lagi itu siapa. Beberapa temen gue ada yang bilang mungkin itu Dewi Anjani nih, lo mimpiin Dewi Anjani, dia mungkin nge-welcoming lo di Gunung Rinjani, kayak gitu-gitu. Dibilang nggak percaya, tapi kenyataannya begitu kan. Di mimpi gue bener-bener ada sosok seperti ratu, seperti putri, kayak kayangan gitu, datang ke gue dengan cantiknya, dengan selendangnya, dan ada kabut-kabutnya itu yang bikin gue ternyata dia nggak tahu. Hari kedua itu gue melakukan berendam di air panas, belum ke ngambil air yang biasa orang-orang ngambil air ke sumber air itu. Gue ke air panas, di situ banyak banget bulenya. Dan konon ya katanya, aku sih nggak tahu benernya atau kayak gimana. Mungkin di sini ada teman-teman dari Lombok yang tahu persis ceritanya, bisa langsung komen di bawah terus ceritain sebenarnya seperti apa. Katanya sih kalau misalnya kalian punya benda pusaka seperti keris, itu kalian bisa berendam di air panas di Gunung Rinjani itu untuk melihat kesaktian keris kalian atau benda pusaka kalian. Kalau misalnya benda pusakanya hancur atau kayak karat gitu, berarti itu nggak kuat gitu katanya sih. Saya dengar kalau dari warga sekitar situ sih kayak gitu. Terus itu juga air panas itu bisa ngilangin penyakit, racun-racun atau hawa-hawa jahat di tubuh kita. Nah, gue pure ya masuk ke air panas itu karena emang lelah, gue ngerasa lelah, dan gue ngerasa bakal asik banget kalau misalnya kita berendam di air panas di atas gunung gitu kan. Ya di luar dari mitos-mitos yang ada, gue mengecamping. Guys, seru banget guys. Kenapa? kamera gue tiba-tiba fokusnya gitu-gitu, ngedip-ngedip gitu deh. Jadi gue masih ganti kamera gue ini, kenapa ya ada tadi. Serem. Ya pastinya gue berendam di sumber air panas itu
sekitar mau maghriban gitu, dan akhirnya gue langsung balik lagi ke camp. Terus gue ya karena besok harus turun kan, jadi kita sambil rapi-rapi lengkapan. Terus malamnya itu terang bulan, masih terang bulan lagi, dan itu Milky Way-nya kan kelihatan tuh, cakep deh pokoknya Milky Way-nya. Nah pokoknya malam yang keduanya juga, pas malam keduanya juga di Segara Anak, berarti ini malam keempat gue di Rinjani. Malam kedua di Segara Anak itu gue nggak menyangka gue akan memimpikan hal yang sama, bener-bener sama persis. Gue lagi nyuci piring di tempat yang itu, terus gue ketemu lagi sama si cantik seperti dari kayangan gitu, seperti di sana tuh ada kerajaan, di bawah Baru Jari itu ada kerajaan seperti kayak gitu. Jadi gue sempet kaget gitu kan. Nah gue kebangun lagi, dan karena gue masih di Rinjani, biasanya gue kalau misalnya mengetahui suatu hal yang berbau-bau seperti itu, berbau mistis, atau gue ketemu sosok yang lain atau gimana di jalan gue kenapa kayak gitu, biasanya gue menceritakan itu saat gue di bawah. Dan akhirnya gue cerita itu sama teman-teman gue saat kita sudah sampai di rumah temen gue itu. Gue bilang, gue cerita gue ketemu Dewi cantik banget, nggak tahu itu Dewi siapa, katanya sih Dewi Anjani gitu kan. Lagi seru, dan itu mimpinya benar-benar sama. Jadi kayak teman-teman gue juga pada kaget gitu kan, kok bisa, kok kayak wah. Ada yang bilang ini petanda baik lu diterima di Gunung Rinjani karena Dewi Anjani itu salah satu penguasa di tanah Lombok katanya. Dan Gunung Rinjani itu adalah salah satu pusat kerajaan jin selombok katanya juga gitu. Jadi banyak beberapa cerita yang gue ceritain ke teman-teman gue itu, mereka langsung pada nimpalinnya, wah jarang tuh Nes, katanya jarang tuh Nes lu bisa ketemu kayak gitu. Terus yang lebih mengejutkan lagi, gue sempet I don't know banget pas, dan saat gue pulang ke rumah itu gue nonton TV dan langsung gempar, Lombok gempa, dan itu berulang-ulang kali. Dan akhirnya alhamdulillah gue diberi kesempatan untuk balik lagi ke Lombok selama 2 bulan untuk menjadi relawan di sana. Jadi kayak gue ngerasa keterkaitan gue dengan tanah Lombok dan Gunung Rinjani itu sangat erat banget. Sampai itu gue nggak menyangka gue bisa 3 kali balik ke Lombok. Doa gue bener-bener diijabah banget, karena gue ya Allah gue pengen ke Lombok lagi. Akhirnya yang ketiga, akhirnya gue diberikan kesempatan untuk pulang ke Lombok lagi. Kayak sekarang tuh Lombok adalah kampung halaman gue. Jadi pas gue sampai rumah itu gue sempet searching tentang cerita-cerita Gunung Rinjani, tentang cerita-cerita Lombok, adat-adat Lombok, upacara-upacara adat, dan semuanya menyimpulkan bahwa benar Gunung Rinjani adalah pusat kalau dibilang pusat penyebaran ibaratnya energi yang paling tinggi itu ada di Rinjani gitu. Jadi kerajaan untuk seluruh roh yang ada di Lombok itu ada di Rinjani pusatnya, di puncaknya. Terus ada juga yang bilang di salah satu di website juga ada yang bilang di bawah Gunung Baru Jari itu, di Baru Jari yang baru muncul itu ada kerajaan. Katanya di situ adalah kerajaannya Dewi Anjani. gue kayak berarti mimpi gue kok kayak jadi percaya nggak percaya gitu kan. Ya Allahu alam ya, kita nggak tahu gimananya, karena ya gue juga merasakan hal itu, benar atau tidaknya tetap Allahu alam. Gue tidak bisa itu nyata kayak gitu, itu gue juga nggak bisa, karena sekali lagi itu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi buat teman-teman yang percaya atau nggak percaya atau masih ragu atau gimana, ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Terus saran dari aku, kalau misalnya ke suatu tempat atau ke suatu gunung dimanapun itu, apalagi hutan gunung yang emang jelas itu adalah tempat mereka, jangan lupa untuk sopan dan santunnya dijaga baik-baik, mulai dari perkataan, perbuatan, dan apapun, termasuk pikiran sampai sugesti kita benar-benar harus positif banget. Itu saran dari aku. Oke, sekian cerita gue. Buat teman-teman yang kira-kira punya cerita mistis, silahkan DM gue di Instagram di @anisamawar_n. Nanti linknya ada di bawah. Nanti kalau misalnya cerita kalian sangat amat menarik,
dan sangat amat unik untuk gue ceritakan. Gue nanti bisa bacakan di YouTube gue. See you. Jangan kemana-mana.